Baik, terima kasih Bu Ina. Kita ini katanya mau dilihat ya proses praktik coaching gitu ya. Ya, antara itu sebagai coach ya dan Kak itu sebagai coach. Nah, kira-kira kan Bu Mina pasti sudah memahami lah ya kompetensi coaching itu eh, ada berapa ya Bu ya? Ada tiga ya Bu ya? Ada kemampuan riset, kemampuan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang benar. Nah, dari ketiga kemampuan coaching tersebut, kira-kira kemampuan mana nih yang masih dirasa sama Bu Ina? Tiga-tiganya mungkin juga gitu. Cuman saya masih paling nggak pede tuh yang mengajukan pertanyaan dulu. Gitu. Kenapa bisa bisa menyimpulkan bahwa itu masih belum pede gitu ya? Saya masih kesulitan di pas mendorong coaching untuk bisa menggambarkan permasalahannya, menjelaskan permasalahannya, kemudian memancing coaching juga supaya dia mendapatkan ide baru untuk rencana solusi permasalahannya. Itu saya masih kadang-kadang suka bingung apa yang mau ditanya gitu. Ya gitu ya. Tapi kan Bu Ina udah tahu sendiri lah ya. Kalau yang disebut pertanyaan berbobot itu kriterianya kan ada menggunakan kata kunci gitu, terus pertanyaannya harus berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, menghindari pertanyaan tertutup ya, terus bisa membantu coach itu sendiri menggali potensi-potensinya ya. Kemudian bisa mengeksplor apa yang disampaikan oleh coach itu kan kriteria dari sebuah pertanyaan yang dikatakan pertanyaan berbobot gitu ya. Nah, jadi di sini fokus yang harus saya amati itu di bagian ya sebetulnya yang dua tadi itu membantu kunci menggali potensinya itu seperti gitu ya ya. Harapannya setelah observasi setelah kegiatan kali ini itu Bu Mina harapannya bagaimana nih? Ya, jadi saya kan masih meraba-raba dari sudut pandang saya, yang saya masih nggak pede nih. Ya, saya rasa kemampuannya masih sangat ya, gitu. Saya tapi ya setelah mungkin kalau ada yang sih gitu ya, saya yakin kok saya di mana. Kemudian ya bisa mendorong gitu ya, bisa sampai 7 atau 8 gitulah minimal. Mudah-mudahan ya bisa bisa sekarang juga bisa menunjukkan perubahan ke arah yang sudah disampaikan ya. Mungkin itu ya pandangan dari saya, cinta saya untuk mengobservasi Bapak ya. Izin silakan mungkin waktunya. Baik, terima kasih Bu ya. Ya Pak. Siang Bapak. Ya. Gimana ini kabarnya? Ibu bagaimana? Kemarin katanya sakit Bu, udah Alhamdulillah sekarang udah. Saya tadinya saya pikir agenda kita nggak jadi loh, bukan ibu katanya sakit. Alhamdulillah kemarin mungkin cuma kalau misalnya Iya. Jadi gimana nih apa nih yang mau kita bisa? Ini Bu, saya tuh sebenarnya dari jauh-jauh hari kenapa ingin ngobrol dengan ibu itu, di kelas saya itu ada anak yang seneng bully Bu, yang 3 orang itu Dede, Rahmat, Abdul, itu 3 anak itu, masya Allah, kalau udah bully itu apalagi udah bully nama orang tua, saya suka bingung, dah tiap hari itu ada aja anak yang nangis gitu sama 3 anak itu, yang kalau nggak Dede ya Abdul, kalau nggak si Abdul ya Rahmat, itu aja 3 orang itu yang nakalnya minta ampun, bukan itu ya, mungkin lebih ke dia, tapi kalau dibully balik dia nggak terima gitu, tapi dia bully aja terus ketemunya intimidasi gitu. Itu mungkin yang ingin saya dapat cari bagaimana mengatasi ketiga anak yang bermasalah itu. Jadi tujuannya solusi itu biar Ya ketiga anak itu berarti membuli aja gitu. Jadi di kelas itu tidak ada pembulian terhadap anak-anak yang lain, nggak harus ketiga anak itu, tapi lebih solusi yang klasikal gitu yang saya harapkan, itu bukan cuma satu, tapi sekelas dapat tidak ada kegiatan bully membuli lah
sama anak itu tujuan. Ya, supaya dari semua anak satu kelas tuh nggak ada lagi yang Nggak ada lagi bully membuli karena kan sesuai dengan misi dari sekolah kita kan sekolah ramah anak, jadi memang harus ya itu Bu, menghindari itu membuli. Cuma yang ini yang tiga ini aduh, masa Allah saya rudet Bu, rudet dede anak sama ini tuh kemarin yang terakhir aja Bu, terakhir nangis tuh Bu ya, itu Wina Bu, itu sampai nangis minta ampun Bu di dede, minta ampun sama biasanya kepolisian kayak gimana? nyebutan nama orang tua gitu, nyebut nama ibu, misalnya nyebut nama bapak, atau misalnya ngebully tinggi badan, si konten, ya, atau si jagung, nah, kira-kira itu, jadi sering-sering ngebully seperti itu, gitu. Itu tiap hari mereka Pasti ada tiap hari ada korbannya, ada aja. ya ada korbannya. Sebelumnya itu Gunawati juga digituin sama kalau yang kemarin kan Wina yang hari sebelumnya itu Gunawati sama juga gitu. Nah, saya minta ampun nggak kuat beneran. Oke, selama ini yang udah Bapak lakukan itu apa untuk mengatasi pembulian? Ini kan baru Bu ya, anak-anak ini kan baru saya pegang Bu ya. Kalau kata guru di kelas sebelumnya ya biarin aja gitu, makanya ketika naik ke kelas yang di kelas 4 yang saya pegang itu ya anaknya membawa budaya dari kelas sebelumnya di kelas 3 gitu. Nah, kita juga belum melakukan pendekatan yang maksimal gitu, bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana di kelas sebelumnya belum sejauh itu gitu, baru mengamati ini bagaimana gitu. Jadi saya buru emosi duluan Bu, karena ya Allah saya sampai ngelus dada gitu kalau udah melihat kelakuan ketiga anak itu, minta ampun. Jadi reaksi Bapak ketiga anak itu melakukan pembulian atau ketika ada pembulian di kelas itu reaksi Bapak seperti apa biasanya? Ya saya langsung marah aja gitu. Nah dia begitu, jangan diulangi lagi, jangan kayak gitu aja nggak. Kalau yang kemarin Ibu sampaikan di rapat itu ya, yang terkait yang waktu kita rapat di kelas terakhir itu segitiga restitusi ya itu belum sempat saya terapkan kan, saya juga belum paham betul gitu, baru sepintas aja, jadi baru ya gitu aja di polototan gitu. Kalau misalnya mereka Reaktif gitu. dia reaktif itu betul. Tapi kalau dilihat dari melakukan mengulangi pembulian tersebut gitu ya. Kalau misalnya kemampuan tadi menyebut restitusi ya Pak ya. Tapi Bapak meyakini ya restitusi bisa Saya pikir saya bisa begitu kalau restitusi bisa berarti dari apa namanya kalau misalnya dari sekarang kalau kita buat skala 1 sampai 10 gitu yang sudah kita Bapak lakukan untuk penanggulangan 4 ya. Iya Pak, karena perlu mengulangi lagi kalau kita tidak mengulangi lagi nanti itu udah jadi bahasa angka 17 itu macam kemarin dia omongnya besoknya itu lagi kan masih ada berbeda itulah masih belum hasil, nggak ada perubahan. Sekarang kali dia semacam tobat sambal gitu, hari ini dimarahin dia besoknya mengulangi lagi. Jadi kalau setelah kita ngobrol nih apa harapan Bapak nih nanti kemampuan Bapak dari skala 4 itu maunya Bapak saya maunya ada di angka 100 Bu ya, 10 lah. Kalaupun ada di angka 10 di angka 8 itu, yang penting anak tidak mengulangi lagi. Itu benar-benar maksudnya kasihan anak-anak itu juga gitu, anak-anak yang lain kasihan, anak yang 3 juga ya kasihan. Kalau misalnya itu dibiarkan kan terbawa sampai dewasa yang nggak bagus juga gitu. Jadi pengennya ya ada perubahan besar yang membuat aku nggak lagi mengulangi bullying itu, selalu bully lagi. Bapak intinya tadi kan itu nggak ada apa yang bisa manfaatkan apa namanya misalnya dari apa namanya dari apa sih namanya kemampuan dari anak-anak murid Bapak itu ya dari atau juga dari kemampuan Bapak atau bantuan dari sekolah gitu ya apa nih yang bisa Bapak
mungkin anak-anaknya mungkin selain dia memang ibarat garis mata uang ya ada sisi baik ada sisi buruk. Ketiga anak itu juga ada sisi baiknya. Mereka tebenggulan bu kalau bahasa Sunda nama. Jadi ketika saya marahin atau saya omongin dia tebenggul biasa lagi gitu. Nurut biasa lagi cuma ya dia itu karena tebenggulan besoknya diulang lagi diulang lagi. Itu jadi salah satu kesempatan mungkin bu ya kalau menurut saya kekuatan yang bisa dimanfaatkan itu mungkin bu. Jadi anak yang terbuka, tidak mudah tersinggung gitu. Tidak mudah tersinggung. Ya, itu dari segi Anak ya. kalau dari kapasitas atau keterampilan atau kemampuan yang Bapak miliki itu apa? Eh, mungkin kalau kelebihan yang saya miliki, saya agak mudah ngobrol gitu. Jadi yang gampang klik lah. Nah, soalnya ya biasanya kalau setelah ada momen-momen tertentu tuh saya ngobrol sama anak nyambung. Mungkin itu juga bisa jadi saya manfaatkan mungkin itu ya kemampuan untuk ngobrol sama anak, kemampuan untuk berbicara sama anak bisa jadi nilai lebih yang bisa dimanfaatkan. Terus ada lagi kira-kira yang bisa mendukung proses. Mungkin ada salah satu guru yang ditakuti ya, Yunia itu benar-benar ditakuti. Mungkin nanti saya coba untuk yang sekalinya saya ngobrol sama Bu Yunia itu untuk biar anaknya ada takut dulu, nah, nanti baru mungkin saya dapat pendekatan dengan memanfaatkan peluang yang tadi itu. Di rencananya saya mungkin akan lebih ngobrol secara personal. Jadi obrolan antara lebih kalau anak yang sekarang lebih talk gitu ya. Jadi dari hati ke hati gitu. Dari saya mau nanya nih latar belakang mana itu mungkin ya. Jadi selain pendapatan secara personal juga menggali latar belakang juga itu penting. Jadi nanti saya akan coba gali lagi apa yang menjadi anak bisa jadi begini, bisa jadi ini kan salah satu anak itu adalah lingkungan itu yang belum saya gali dulu. Kalau saya gali kan rumah saya jauh, jadi kalau dari rumah ke sekolah itu butuh sekitar 20 menit, jadi saya kurang paham nih lingkungan sekitarnya bagaimana. Nah, nanti mungkin saya coba gali di sana bagaimana saya ngobrol dengan orang tua, bagaimana saya ngobrol dengan guru yang tetap dekat dengan di situ. Oke, baik. Tadi kan tujuan Bapak itu biar dalam satu kelas itu nggak ada pembulian. Iya, betul. Nah, oke. Kemudian rencana Bapak ini tentang deep talk dulu ya Pak. Iya. Kita bahas tepat Iya, siap. tentang deep talk nih Pak. Iya. Berarti kan bicara dari hati. Iya, iya. Otomatis kan udah artinya Iya. Nah, rencana Bapak kan karena tadi Bapak fokus 3 orang itu, Iya. apakah Bapak akan melakukan hanya ke 3 orang itu, deep talk itu, atau ke semua murid di kelas Bapak? Untuk di talknya mungkin ketiga anak aja, 3 anak itu karena saya lihat yang lain tidak menunjukkan gejala untuk melakukan bullying gitu. Jadi nanti hanya ketiga anak itu pun tidak bareng-bareng, jadi satu-satu ngobrolnya terus biar ketahuan gitu karena ternyata rumahnya nggak satu RT gitu. Yang Dede itu di RT 5, kalau Rahmat itu ada di RT 9, kalau Abdul itu ada di Perum ya. Jadi ada itu Bu Perum yang kalau kita naik angkot satu kali yang 0505 itu turun di sana ada Perum belok kiri. Nah rumahnya itu di belakang Perum itu. Jadi agak jauh sebenarnya dari sekolah kalau itu ya. Nah, selain deep talk nih, ada lagi tuh. Mungkin saya mau menerapkan yang Ibu sifat memaparkan ketika terkait restitusi itu. Jadi nanti saya akan coba menerapkan segitiga restitusi ataupun yang langkah 30 detik itu yang begitu ada permasalahan itu ngobrol gitu ya. Langkah itu ingin saya coba terapkan karena kalau dilihat dari yang waktu itu Ibu sempat paparkan itu peluang berhasilnya agak lumayan besar gitu karena mengembalikan bagaimana anak bisa diterima lagi oleh lingkungannya gitu dengan membuat anak menyadari akan kesalahan. Jadi lebih ke pendekatan segitiga itu sih selain TikTok. Oke Pak, ada lagi kira-kira
mungkin untuk jangka waktu dekat ini hanya dua itu saja dulu. Jadi ke restitusi dan pendekatan secara personal. Kalau untuk klasikalnya itu nanti saya pengennya ada program semacam 15 menit lah, KAB itu, KAB 15. Jadi kelas anti bully 15 menit. Jadi nanti saya rencananya tiap hari di awal pelajaran 15 menit itu selain digunakan untuk kebiasaan, 15 menit berikutnya digunakan untuk menanamkan karakter anti bully. Jadi kelas anti bully gitu. Mantap itu Pak. Iya. Seperti apa itu? Bagaimana anak mau meluapkan emosinya tidak dengan marah, tapi lebih ke bentuk seri, kemudian ditanggapi, oh ini maksudnya kategorinya bully, ini kategorinya bukan bully, ini hanya ngobrol biasa gitu seperti itu Bu. Ditanamkan bahwa oh, ini tuh bullying nih, nggak boleh dilakukan, ini tuh bukan bullying, jadi bolehlah sedikit-sedikit, jadi anak bisa tahu mana yang merupakan perilaku bully, mana yang oh ini masih di ranah dibolehkan, tidak termasuk bully gitu, dan perlakuannya tiap hari secara klasikal, jadi supaya menjadi habit itu, jadi kebiasaan. Mantap Pak. Ini rencana Bapak itu keren-keren. Jadi nanti yang akan segera difokuskan dilakukan itu yang mana dulu Pak? Yang di talk dulu. Kalau di talk itu kan pasti ada kejadian, tidak ada kejadian, saya lakukan di talk. Tapi kalau untuk yang segitiga restitusi berarti itu nanti lihatnya situasi. Saya berharap itu tidak diterapkan, karena kalau yang segitiga restitusi harus menunggu dulu kejadian, ada kejadian baru saya terapkan gitu. Tapi kalau untuk yang di talk itu lebih ke preventif, pencegahan. Kemudian juga terkait menggali informasi juga inginnya dilakukan secepatnya. Jadi makin cepat makin bagus gitu. Bagaimana saya menemukan solusi dari permasalahan. Kira-kira dari rencana-rencana Bapak yang kalau misalnya ada apa akan melakukan restitusi lagi mungkin ya, jadi tidak akan bersifat reaktif lagi mungkin ya. Ya betul, tidak marah-marah lah. Nah itu kira-kira ada hambatannya nggak? Kemungkinan untuk hambatan pasti ada Bu, namanya juga permasalahan Bu ya. Pasti yang kalau yang dua itu tadi kan saya ingat saya. Nah yang cabul itu yang rumahnya di belakang Peru itu yang agak apa ya? Dibilang terbuka tidak, dibilang tertutup juga tidak. Jadi anak nanggung. Jadi anak yang nanggung itu mungkin hambatannya komunikasi lancar. Kalau dengan yang dua sih saya pikir komunikasi masih bisa berjalan dengan baik, tidak ada hambatan yang berarti. Nah, untuk mengantisipasi itu terjadi apa nih? Saya akan lakukan pendekatan pertama itu ya, akan ada pendekatan pertama, selain di talk juga akan ada pendekatan lebih intens. Inginnya saya seperti itu, mudah-mudahan itu bisa digunakan. Jadi untuk Abdul itu nanti akan ada beberapa kali. Ya, lebih intens. Tidak seperti Dede dan Rahmat. Kalau Dede dan Rahmat itu mereka 1-2 kali cukup. Tapi kalau untuk Abdul tidak terbuka. Ya nanti indikator keberhasilan dari strategi yang sudah Bapak rancang ke bagus ini. Nah, kira-kira nanti indikator keberhasilan. Tidak ada. Selama sama sekali. Jadi di kelas itu anak sudah memabuk. Oh ini tuh bully, mereka bisa menghentikan sendiri, bisa mencegah sendiri terjadinya bullying. Sama sekali. Sama. Tinggal nanti hasilnya nih. Kira-kira kapan itu Pak? Ini saya tanya udah. Untuk menjadi talk juga atau? Oh enggak, kalau di kan saya aja. Bunyinya itu mungkin kalau udah benar-benar kepepet, baru melibatkan. Kalau ini kan nggak efektif, nggak ada perubahan, nanti baru kalau sekarang hanya sebatas ditanya atau di waktu pertama Uyunya ngobrol dulu, gitu. Kasih tahu bahwa kalau misalnya ini nanti akan berhadapan dengan Uyunya. Jadi untuk antisipasi aja. Ya. Itu juga untuk nanti tindak lanjut mungkin ya. Kalau betul.
baru berhasil, nah baru nanti saya melibatkan Bu Yunia. Jadi nanti jadi maksudnya Bu, jadi Bu Yunia itu nanti di awal ngomongin karena kalau bisa terjadi permasalahan nanti akan berurusan dengan Bu Yunia. Nanti baru saya di top ngobrol dari hati ke hati dengan anak setelah Bu Yunia masuk. Itu kira-kira strateginya seperti itu. Nah, untuk apa namanya melihat itu berapa lama waktu ini? Karena ini merubah perilaku ya. Perilaku itu hanya akan terbentuk dan menjadi kebiasaan butuh waktu paling cepat itu 21 hari. Jadi gambaran saya ya 3 bulanan lah, agar tertanam 21, 22, 21. Jadi Bapak akan menentukan ini berhasil atau tidak setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan tidak ada lagi pembelian berarti Sudah berhasil. Kalau belum berarti ya harus ada solusi lanjutan. Dan mungkin kita akan bertemu lagi Bu, mungkin nanti mohon waktunya. siap. Bu, ya. Pasti saya akan tanyakan kelanjutannya seperti apa ya Pak. Gimana nih setelah 3 bulan? Ya. Apakah sudah berhasil atau seperti apa? Kemudian nanti tindak lanjutnya juga seperti apa? Oke. Saya rasa cukup Pak. Kalau ada lagi yang ingin Cukup Bu, alhamdulillah ini hasil. Bro, jadi ada solusi Bu. Tadinya saya belum terpikirkan untuk TikTok, kemudian segitiga restitusi, tapi setelah ada tadi kita ngobrol sharing, saya jadi kepikiran dan mantap untuk mencoba itu TikTok dan segitiga restitusi. Oke, apalagi nih yang Bapak dapat setelah obrolan kita ini? Lebih menunggu perasaan saya lebih lega, terus juga ya lebih ada solusi lah, lebih ada solusi kita menghadapi. Ada lagi? Itu dulu. Oke, baik. Kita sudah ini ya Pak ya, sudah ada solusi yang Bapak cari tadi. Iya. Bapak sudah dapatkan. Iya Bu. Mungkin kita untuk kali ini. Nanti kita lanjut lagi ke depan selanjutnya. Saya tunggu kabar baiknya. Iya, setiap bulan nanti mungkin sebulan lagi dari sekarang itu mohon waktunya sebelum ke 3 bulan nanti kita evaluasi. Jadi selama perjalanan Iya. Oke, siap mungkin gitu mungkin Pak. Ya Bu. Oke, terima kasih waktunya. Ya. Oh. Apresiasi ya buat sama coachingnya. Gimana nih perasaan Bu Wina? Kira-kira bagaimana nih proses coaching kali ini menurut Bu Wina? Alhamdulillah ya Bu ya. Dari penjelasan dari coach Ibu saya jadi ada kata kunci udah saya bisa ambil apa namanya sudah maksimal jadi intinya udah ada peningkatan ada ya kalau tadi kata Bu Wena masih 4 sampai 5 skala dari 1 sampai 10 berarti kan itu udah sampai berapa kira-kira nama aku dan yang bisa menyimpulkan seperti itu karena salah satunya sudah bisa ya tadi namanya tadi kata dan saya juga namanya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan juga bisa menggali permasalahan dari coaching dari coaching juga sudah menjelaskan permasalahan secara detail secara mendalam rencana aksinya juga saya rasa ya tadi saya sudah bisa menggali rencananya juga secara detail ya dan saya juga bisa menahan diri apa namanya solusi yang bisa saya kasih saya tahan biar solusinya keluar dari coaching gitu ya. Baiklah izinkan saya menyampaikan versi saya. Menurut saya berdasarkan hasil pengamatan dari keseluruhan proses coaching barusan sebetulnya seiring dengan rasa minat juga gitu ya. Ternyata menurut saya Mina sudah melakukan proses coaching sudah terlihat sebagai coach yang baik ya. Dari keseluruhan keterampilan coaching yang 3 itu kehadiran penuh benar-benar gitu fokus mendengarkan sehingga Mina sampai bisa menemukan kata kunci dari apa yang diungkapkan oleh Pak Heru sebagai coaching itu mungkin sebagai dampak dari
kemampuan Bu Wina hadir dan mendengar dengan penuh gitu. Secara keseluruhan gitu saya menilai keterampilan coaching Bu Wina kita kalau tujuh bisa sampai 89 ya udah triple artinya itu tadi pertanyaan Bu Wina sudah sangat terbuka gitu memungkinkan untuk Pak Heru menggali segala potensinya mengidentifikasi permasalahan yang dia hadapi dan akhirnya dia mampu menyolusikan sendiri ya dengan munculnya tadi dan segitiga restitusi gitu. Itu menurut saya sudah sebuah langkah coaching ya namun masih apakah Bu Wina masih mempunyai perasaan tapi masih ada nih yang perlu dikembangkan kira-kira apa nih menurut Bu Wina mungkin masih ragu-ragu juga yang bisa membantu atau mendorong coach itu bisa menggali hidupnya bisa menggali itu yang masih terus dikembangkan karena saya masih kemudian kadang-kadang saya juga kesulitan menemukan kata-kata yang pas gitu untuk mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan gitu sehingga ada beberapa saya los gitu apa kata yang pas gitu mungkin apa namanya masih kita keterampilan dan mungkin Bu Wina bisa masih mau mengembangkan yang sudah baik barusan itu mau lebih baik lagi ke depannya terus lebih bisa dipertahankan gitu apa yang baik sekarang itu terutama pada aspek keterampilan mengenai buat itu ya Bu nah kira-kira upaya untuk senantiasa menjaga konsistensi kemampuan Bu Wina dalam coaching itu yang kira-kira apa upaya yang akan dilakukan ya biar nggak hafal biar semakin terlatih banyak praktek kan ya tinggal cari coach yang lain ya cari coaching ya mungkin yang paling mungkin dari nah itu karena sebagai guru yang lebih memahami situasinya ya jadi ini untuk meningkatkan kemampuan menjaga konsistensi kemampuan dengan cara terus berlatih ya dan terus ini juga sih cari referensi ya kalau ada apa nih apalagi coaching ini ya saya apa bukan apa namanya searching ya terus kemudian saya kira sebagai sebuah kemajuan gitu insya Allah dalam realitanya Bu Wina lebih bagus dari ini dan dari ini gitu saya kira cukup mungkin ya Bu untuk pertemuan kali ini atau proses coaching kita kali ini terima kasih Kak Heru sudah menjadi coach yang sangat baik mudah-mudahan apa pertemuan kita kali ini bisa memberikan semangat buat kita semua sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh